Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-21. Sekali lagi, khotbah pada hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-21, yang bunyinya adalah demikian. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Saudara-saudara, tema khotbah pada hari ini hidup sebagai pemenang. Firman Tuhan yang baru kita baca adalah bagian dari surat Rasul Yohanes yang ditujukan kepada jemaat di Laodikia. Jemaat Laodikia adalah jemaat yang berada di Asia Kecil, yaitu Turki saat ini, yang masih termasuk kekuasaan wilayah kerajaan Romawi pada waktu itu. Dimana kalau kita membaca di dalam ayat-ayat sebelumnya, berisikan nasihat-nasihat dan teguran Tuhan kepada jemaat ini karena cara hidup mereka yang salah di hadapan Tuhan. Tuhan menegur jemaat ini karena Tuhan mengasihi mereka. Dan Tuhan mau supaya jemaat ini bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Dan di akhir daripada surat ini dituliskan, barang siapa menang, ia akan didudukan bersama dengan aku di atas takhtaku. Saudara, aku di sini adalah Yesus. Jadi barang siapa menang, mereka akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaannya. Saya percaya surat ini bukan hanya ditujukan kepada jemaat di Laodikia, tetapi surat ini sudah menjadi bagian dari firman Tuhan, saudara. Dan ini tentunya ditujukan kepada semua orang yang percaya yang berada di seluruh dunia. Dan saya percaya semua kita tentunya mau menjadi pemenang. Amin. Siapa yang mau menjadi pemenang? Siapa yang umat pemenang? Coba angkat tangan. Puji Tuhan, saya percaya kita semua mau menjadi pemenang. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mau menjadi pecundang. Amin. Dan memang kita ditentukan untuk menjadi pemenang. Kehendak Tuhan bagi kehidupan kita untuk menjadi pemenang. Tuhan Yesus mau kita menjadi pemenang selama kita ada di dunia ini. Dia mau supaya kita bisa menang terhadap iblis. Dia mau kita bisa menang terhadap dunia ini. Dia mau juga supaya kita bisa menang terhadap pencobaan yang bisa saja terjadi di dalam hidup kita. Dan dia mau kita bisa menang di seluruh area dan bagian dalam kehidupan kita. Karena kita ditentukan untuk menjadi pemenang. Ada beberapa hal yang saya ingin bagikan pada saat ini. Bagaimana supaya kita bisa hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Yang pertama, hidup sebagai pemenang adalah milik dari orang-orang yang sudah dilahirkan dari Allah. Kita baca ayatnya di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Sekali lagi 1 Yohanes 5 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima bunyinya ada demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudara-saudara, dijelaskan dalam firman Tuhan ini, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Atau semua orang yang lahir dari Allah akan menang atas dunia ini. Kenapa? Karena semua orang yang lahir dari Allah memiliki benih Allah di dalam hidupnya. Memiliki benih pemenang. Roh Kudus ada di dalam hidupnya. Roh Kudus itu adalah roh pemenang, saudara. Sehingga bersama dengan Roh Kudus, kita pasti akan dibawa di jalan-jalan kemenangan. Sedangkan orang-orang yang tidak lahir dari Allah tidak akan memilikinya. Nah, saudara, kita perhatikan di dalam ayat yang kelima, dijelaskan bahwa orang-orang yang lahir dari Allah atau orang-orang yang mengalahkan dunia adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara, di dunia ini tidak semua orang percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Nah, kemenangan itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dan orang-orang yang lahir dari Allah adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam hidupnya.
yang kita kenal dengan born again Christian, atau orang-orang Kristen yang sudah dilahirkan kembali atau sudah dilahirkan baru di dalam Kristus, di mana mereka menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, kehidupan yang baru di dalam Kristus. Dan kehidupan yang baru di dalam Kristus adalah kehidupan yang berjalan di dalam kemenangan, saudara. Saudara-saudara, orang yang lahir dari Allah akan hidup dan berjalan oleh iman. Karena orang-orang yang hidup dengan iman yang akan mengalahkan dunia ini. Kalau Anda membaca di dalam Roma pasal yang pertama, dikatakan orang benar itu hidup oleh iman. Ya, jadi orang benar itu hidup oleh iman, dia berjalan dengan iman dan menjangkau masa depan dengan iman. Bahkan orang benar itu akan mengalahkan dunia ini dengan iman, saudara. Itu yang pertama. Ya, pemenang adalah orang-orang yang lahir dari Allah. Kita akan melihat yang kedua, bagaimana supaya kita hidup sebagai pemenang. Hidup sebagai pemenang adalah pilihan dan keputusan kita. Saudara-saudara, kalau kita membaca dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-21 ini, dikatakan barang siapa menang. Jadi barang siapa menang itu adalah pilihan atau keputusan kita, saudara. Kalau ada kata barang siapa menang, itu berarti juga ada orang-orang yang akan mengalami kekalahan, saudara. Ya tentunya itu bukan kita, saudara. Ya, karena kita ditentukan untuk menjadi pemenang. Ya, dan kita yang harus memutuskan dan memilih apakah kita mau menjadi pemenang atau pecundang di dalam hidup ini. Karena Tuhan tidak pernah mengambil free will dalam hidup manusia atau kehendak bebas yang dia berikan kepada manusia, saudara. Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya jadi atas manusia karena dia mengasihi kita, saudara. Manusia yang harus memilih dan memutuskan apa yang akan terjadi di dalam hidupnya. Dan keputusan yang benar akan membawa kita di jalan-jalan kemenangan. Tetapi kalau kita salah dalam mengambil keputusan, maka itu akan membawa kita kepada kehancuran dan kekalahan, saudara. Saya kasih contoh, ya. Misalnya pada waktu pencobaan terjadi di dalam hidup kita. Saudara, kita harus sadar bahwa selama kita ada di dunia, pencobaan bisa datang dalam hidup kita. Nah, kita harus memilih dan memutuskan apakah kita mau menang atas pencobaan atau kita dikalahkan oleh pencobaan itu, saudara. Kalau kita membaca dalam Matius 26 ayat yang ke-41, coba kita baca ayat ini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara, untuk menang terhadap pencobaan, firman Tuhan sudah memberitahukan caranya. Yaitu kita harus hidup berjaga-jaga dan berdoa, saudara. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau berjaga-jaga dan berdoa atau tidak, saudara? Berjaga-jaga di sini artinya kita mau menjaga kehidupan kita sesuai dengan firman Allah. Ya, kita mau menjaga kehidupan kita untuk tetap hidup di dalam kebenaran, saudara. Dan berjaga-jaga juga ini mempunyai arti bahwa kita harus membiarkan kehidupan kita dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang dapat membawa kita di jalan-jalan kemenangan. Dan berdoa artinya kita memerendahkan diri di hadapan Tuhan, tanda kita tidak mampu tanpa Tuhan. Kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita tidak hidup berjaga-jaga dan berdoa, saya bisa pastikan kita akan jatuh dalam pencobaan. Tetapi kalau kita memilih dan memutuskan untuk senantiasa hidup berjaga-jaga dan berdoa, saya juga bisa pastikan bahwa kita akan bisa mengatasi dan bisa mengalahkan pencobaan itu. Jadi pilihan memang ada di tangan kita, saudara. Apakah kita mau menjadi seorang pemenang atau menjadi seorang pecundang, itu kita yang memutuskan. Ya, saya akan memberikan contoh orang-orang yang hidup dalam kekalahan dan orang-orang yang hidup di dalam kemenangan yang dicatat oleh Alkitab, saudara. Contoh orang yang kalah di dalam Alkitab adalah Adam dan Hawa. Ya, pada waktu mereka dicobai oleh iblis, pada waktu mereka berada di Taman Eden, iblis datang kepada mereka. Ya, iblis mencobai mereka. Iblis menggoda mereka untuk memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Di sini
Kalau Anda lihat, Adam dan Hawa tidak berjaga-jaga, ya. Karena mereka lebih mempercayai perkataan iblis, mereka lebih mempercayai tipu muslihat iblis daripada mempercayai apa yang Tuhan firmankan di dalam hidup mereka. Dan akhirnya mereka jatuh di dalam tipu daya iblis, saudara. Mereka jatuh dalam tipu muslihat iblis. Di sini kita melihat bahwa Adam dan Hawa salah dalam melakukan pilihan, salah memutuskan di dalam hidup mereka. Mereka lebih memilih untuk mengikuti perkataan iblis daripada mengikuti perkataan Tuhan, saudara. Akhirnya mereka jatuh ke dalam pencobaan, mereka jatuh di dalam dosa, dan harus menanggung akibat dari perbuatan mereka ini. Mereka harus diusir keluar dari Taman Eden. Ini adalah contoh dari orang yang kalah, saudara. Dan kita akan lihat sekarang contoh orang yang mengalami kemenangan di dalam hidupnya. Contohnya adalah Daud, saudara. Ya, Daud ini seorang tokoh ya, di Alkitab yang sangat luar biasa. Ya, dia sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Ya, Daud ini seorang yang sangat komplit, saudara. Ya, dia seorang penyanyi. Ya, dia seorang musician. Dia sangat pandai memainkan kecapi. Dan dia juga seorang penulis puisi, saudara. Kalau Anda membaca kitab Mazmur, sebagian besar itu ditulis oleh Raja Daud, saudara. Ya, yang berisikan pujian dan penyembahan serta pengagungan kepada Tuhannya. Dan Daud juga ini adalah seorang prajurit yang gagah perkasa. Ya, dia adalah seorang panglima perang dari tentara Israel. Bahkan dia adalah raja yang kedua yang dimiliki oleh bangsa Israel. Dan bisa dikatakan bahwa Raja Daud adalah raja yang terbesar yang pernah dimiliki oleh bangsa Israel, saudara. Dan lebih daripada itu, Raja Daud adalah seorang yang takut Tuhan dan dia sangat mengasihi Tuhan. Dikatakan tentang Raja Daud, dia adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Nah, ada satu peristiwa dalam kehidupan Raja Daud ketika dia menghadapi Goliat. Saya percaya peristiwa ini sudah tidak asing bagi kita. Kalau kita melihat pada waktu Raja Daud menghadapi Goliat, di atas kertas kelihatannya dia pasti kalah. Kenapa? Karena latar belakang mereka sangat berbeda. Goliat ini latar belakangnya dia adalah seorang prajurit yang gagah perkasa. Sejak masa mudanya dia sudah dilatih untuk berperang, saudara. Dan dia punya pengalaman-pengalaman perang yang sudah dia jalani di dalam hidupnya. Bahkan postur tubuhnya jauh lebih besar daripada Raja Daud, saudara. Pada waktu itu dia belum menjadi raja, ya. Postur tubuhnya lebih besar daripada Daud, saudara. Ya, 2 kali lipat, kurang lebih ya. Karena Goliat itu dikatakan dalam Alkitab tingginya 6 hasta sejengkal, saudara. Itu kira-kira 3 meter tinggi daripada Goliat, saudara. Ya, dan ketika Daud tiba di pertempuran, di mana orang Israel harus menghadapi orang Filistin pada waktu itu, dia melihat si Goliat ini petatang petenteng untuk menantang orang Israel, saudara. Ya, bahkan dia menghina orang Israel. Daud tidak tahan melihat apa yang dilakukan oleh si Goliat ini. Dia tidak terima, saudara. Karena lalu dia berkata, siapakah orang yang tidak bersunat ini berani menghina barisan Allah yang hidup? Dan perkataan ini didengar oleh orang-orang yang ada di situ dan dia dibawa kepada Raja Saul. Dan singkat cerita dia diizinkan untuk menghadapi Goliat, saudara. Saudara, pada waktu menghadapi Goliat, Daud ini tidak takut, saudara. Kalau orang Israel, prajurit Israel yang lain, mereka ketakutan melihat Goliat, Daud tidak takut. Dia memilih untuk menang, saudara. Ya, dan memang ya itu dibuktikan dengan hanya menggunakan alih-alih, dia bisa mengalahkan Goliat. Bahkan dia bisa memancung kepala daripada Goliat dengan menggunakan pedang dari Goliat itu sendiri. Ini karena Tuhan beserta dengan dia. Ya, saudara, mungkin engkau menghadapi situasi, ya, seperti yang dihadapi oleh Daud, ya. Ada situasi yang berat, ada situasi yang sulit yang mungkin engkau hadapi saat ini. Tetapi percaya bahwa engkau ditentukan sebagai pemenang. Ya, jangan mundur, jangan lari terhadap situasi apapun yang sedang engkau hadapi pada saat ini. Ya, mujizat tetap terjadi, saudara. Mujizat tetap ada.
di dalam hidupmu. Percaya ada Tuhan yang sanggup untuk menolongmu. Ada Tuhan yang mempedulikan dan memperhatikan hidupmu. Sama seperti Daud yang mengalahkan Goliat, demikianlah juga Tuhan. Dia akan menolongmu sehingga engkau bisa keluar dari setiap situasi dan tantangan yang terjadi di dalam hidupmu. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa hidup sebagai pemenang? Kemenangan itu bisa terjadi pada waktu kita menundukkan diri kita di hadapan Allah. Ya, sekali lagi kemenangan hanya terjadi pada waktu kita menundukkan diri kita kepada Allah. Kita bisa baca itu di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara-saudara, kita harus tahu dan sadar bahwa selama kita ada di dunia ini, kita mempunyai musuh yang harus dikalahkan, yaitu iblis, saudara. Dan iblis ini sangat membenci manusia, terutama orang-orang percaya. Dan dia berusaha dengan sekuat tenaganya untuk menghancurkan dan mengalahkan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan bahwa iblis adalah penguasa dari dunia ini, saudara. Ya, dia adalah penguasa dari dunia ini. Saudara bisa baca itu di dalam Yohanes pasal 12 dan Yohanes pasal yang ke-16 menjelaskan tentang hal itu, yang mengatakan bahwa iblis adalah penguasa dari dunia ini, saudara. Dan untuk mengalahkan iblis, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, saudara. Ya, karena kita akan kalah segala-galanya dari musuh kita ini, saudara. Dia jauh lebih kuat dari kita. Dia jauh lebih berpengalaman dari kita. Oleh karena itu, satu-satunya jalan untuk bisa mengalahkan iblis, kita harus menundukkan diri kita kepada Tuhan. Artinya, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Barulah kita bisa mengalahkan iblis. Barulah kita bisa menang terhadap iblis. Ya, firman Tuhan mencatat bahwa kehidupan orang yang percaya itu, kita diumpamakan seperti domba di tengah serigala. Saudara tahu domba yang dikelilingi oleh serigala? Saudara pasti domba itu akan pasrah. Kenapa? Karena tidak mungkin dia bisa melawan serigala-serigala itu, saudara. Ya, dia tinggal siap untuk diterkam, dicabik-cabik, lalu dimakan oleh serigala ini, saudara. Ya, maka dari itu domba sangat bergantung kepada sang gembala, saudara. Dia tahu pada waktu ada gembalanya di sana, dia akan aman. Karena sang gembala yang akan menghalau serigala-serigala itu, bahkan membunuh serigala-serigala itu kalau berani mengganggu dia. Ya, demikian juga dengan kehidupan kita. Untuk bisa menang terhadap dunia ini, kita harus menundukkan diri kita kepada Tuhan. Ya, untuk menang terhadap iblis, kita harus menundukkan diri kita kepada Allah, saudara. Kita menggantungkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, Sang Gembala Agung kita, saudara. Kalau tidak, kita akan dengan mudah dikalahkan oleh iblis dan kita akan mudah dikalahkan oleh dunia ini. Ya, jadi satu-satunya jalan, kita harus menundukkan diri kita kepada Tuhan, saudara. Itu yang ketiga, saudara. Yang keempat, bagaimana supaya kita bisa hidup sebagai pemenang? Kita harus sadar bahwa kemenangan itu adalah anugerah Tuhan. Kita baca ayatnya dalam Amsal 21 ayat 31. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Saudara-saudara, zaman dahulu, peranan kuda sangat penting dalam sebuah peperangan. Sebuah kerajaan yang memiliki pasukan berkuda atau pasukan kavaleri yang kuat, pasti militernya akan menjadi militer yang kuat, saudara. Tentaranya akan menjadi tentara yang kuat, saudara. Dan kerajaan-kerajaan di zaman dahulu banyak menggunakan kuda dalam peperangan. Ya, misalnya di Middle East, di Eropa, di Asia. Ya, banyak menggunakan kuda dalam peperangan. Ya, karena memang peranan kuda sangat penting dalam peperangan di zaman dahulu, saudara. Bukan di zaman sekarang. Ya. Contohnya adalah bangsa Mongol atau bangsa Mongolia, ya. Bangsa Mongol adalah sebuah bangsa yang sangat kuat di zaman dahulu, saudara. Bahkan
Bangsa Mongol sempat menguasai dunia di abad ke-12 dan ke-13. Jadi emang bangsa Mongol ini adalah bangsa yang kuat, saudara. Karena mereka memiliki militer yang kuat pada waktu itu, saudara. Nah, salah satunya bangsa ini memiliki pasukan berkuda yang sangat kuat, saudara. Atau pasukan kavaleri yang sangat kuat, saudara. Orang Mongol itu terkenal dengan mereka sangat mahir dalam menunggang kuda, dan mereka bisa memanah dari atas kuda, saudara. Jadi luar biasa. Sehingga dalam pertempuran-pertempuran, mereka bisa memenangkan banyak pertempuran, saudara. Ya, kalau zaman sekarang, pasukan berkuda atau pasukan kavaleri itu hampir-hampir tidak ada. Hanya dipergunakan untuk upacara-upacara seremonial aja, saudara. Kalau misalnya ada kunjungan kepala-kepala negara, maka kita masih lihat ada tentara yang masih berkuda, ya. Dan mungkin ada juga kalau saya lihat ya, di beberapa negara Eropa seperti di Belanda ya, di Amsterdam itu saya suka lihat ya, di sana ada polisi yang naik kuda, saudara. Ya, kudanya gede-gede lagi, saudara. Ya, masih ada. Ya, tapi biasanya pasukan berkuda ini hanya dipergunakan untuk menyambut atau untuk perayaan-perayaan seremonial, saudara. Ya, kalau zaman sekarang pasukan berkuda itu sudah diganti dengan pasukan tank atau pasukan lapis baja, saudara. Kendaraan lapis baja itu adalah pasukan kavaleri. Ya, jadi kita lihat di sini peranan kuda sangat penting. Makanya firman Tuhan berkata, kuda diperlengkapi untuk peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Itu artinya sehebat apapun kita, tanpa adanya Tuhan bersama dengan kita, suatu saat kita pasti akan mengalami kekalahan. Amin. Ya. Jadi memang kita harus mengakui Tuhan di seluruh area kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Baru kita bisa memenangkan sebuah peperangan, saudara. Baru kita bisa hidup berkemenangan. Karena kemenangan ini berbicara tentang keberhasilan-keberhasilan, pencapaian-pencapaian yang kita dapat di dalam hidup kita, saudara. Kesembuhan dari sakit penyakit. Pada waktu engkau diserang oleh sakit penyakit dan engkau disembuhkan oleh Tuhan, itu artinya Anda mengalahkan sakit penyakit itu. Dan Tuhan yang menolong kehidupanmu. Amin, saudara. Ya. Dan kemampuan untuk bisa melewati situasi-situasi yang sulit di dalam hidup kita. Kemampuan untuk bisa mengatasi pencobaan atau tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Itu pun karena anugerah Tuhan, saudara. Amin. Kita harus percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus percaya bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Dan kita juga harus sadar, kalau kita bisa berhasil, kita bisa menang, itu karena anugerah Tuhan. Saya kasih contoh yang terakhir tentang bangsa Israel. Bangsa Israel, pada waktu mereka ada di Mesir, mereka hidup sebagai budak selama 400 tahun di tanah Mesir, saudara. Dan bagi mereka sebenarnya tidak ada pengharapan untuk keluar dari tanah Mesir. Karena mereka sudah 400 tahun di sana sebagai budak, saudara. Mereka tidak mungkin bisa melawan Firaun dan pasukannya pada waktu itu. Tetapi kalau mereka bisa keluar dari tanah Mesir dan bisa sampai ke tanah Kanaan, itu semua karena Tuhan yang membawa mereka keluar dari sana. Bahkan Tuhan yang memimpin perjalanan mereka selama di padang gurun, dan mereka bisa masuk ke tanah perjanjian, saudara. Dan mengalahkan musuh-musuh mereka yang ada di sana, dan mereka bisa merebut tanah itu dan mendudukinya, dan menjadi milik pusaka daripada mereka. Ini semua terjadi karena anugerah Tuhan. Ya, kalau mereka sendiri tidak mungkin, saudara, maka mereka akan hidup selama-lamanya sebagai budak di tanah Mesir. Ya, karena Tuhan baik. Ya, Dia mengasihi mereka, maka Dia menganugerahkan kepada mereka. Dia membawa mereka sampai ke tanah Kanaan, ya, dan menikmati semua yang Dia sudah sediakan di tanah perjanjian itu, saudara. Menikmati susu dan madu yang ada di sana, saudara. Ini luar biasa, ya. Jadi kita harus percaya bahwa hidup kita ini karena anugerah Tuhan, ya. Kalau kita bisa
melakukan sesuatu, itu bukan karena kehebatan kita. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa berhasil, bisa menang, itu semata-mata karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Apapun situasi dan pergumulan yang sedang kau hadapi pada saat ini, apapun pencobaan yang sedang engkau hadapi pada saat ini, percaya Anda ditentukan sebagai pemenang, bukan sebagai penjuna. Karena kita semua adalah orang-orang yang lahir dari Allah. Dan orang yang lahir dari Allah akan mengalahkan dunia ini, kata firman Tuhan. Mari kita memenundukkan diri kita kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, dan Tuhan akan berperang dan membawa kita di jalan-jalan kemenangan. Karena sesungguhnya kalau kita bisa menang, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin.